Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para teman-teman, kakak kelas dan adik kelas yang saya hormati, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu. Kita mengadakan acara yang mana acara ini dari Erlangga berupa motivasi atau yang disampaikan oleh seorang motivator dari Erlangga. Yang pertama kita hormati seterusnya ke majelis guru Ustaz Ismail yang berkenan hadir pada acara hari ini. Jadi semua mungkin bisa hormati adik-adik yang kami dari Erlangga kami memberikan semacam motivasi atau penyegaran yang satu situasi beliau memang seorang motivator yang memberi penyegaran bagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau berupa pengarahan yang tentunya dalam bidang pendidikan yang akan kita dengarkan melalui Bapak Muhammad Saleh, dan untuk acara ini kepada beliau acara yang kita mulai dan menyampaikan sedikit biografi dari narasumber kita. Adalah training and motivation persembahan dari PT Pemudik Erlangga. Kemudian nah ini yang sebagai partner nasional yang seperti kami sampaikan tadi, yaitu di bidang komunikasi, kepemimpinan spiritual warga dan perusahaan-perusahaan besar nasional di seluruh Indonesia, juga melatih lebih dari 100.000 peserta, 600 angkatan pelatihan di seluruh Indonesia. Kemudian juga saat lulus SMA diterima di 2 universitas negeri ternama Indonesia melalui jalur PSD. Kemudian juga beliau alumni Pondok Pesantren
Halimul Anwar Sumet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة حفظكم الله كيف حالكم الآن؟ Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah الآن ketemu wajah silaturahim dengan para talibul ilm di Ma'had dan Darul Nahbah. Saya sangat senang sekali ajarannya. Keinginan kita kadang itu melampaui dari ajaran kita. Ya, adakah di antara kita yang tahu di mana batas ajaran kita? Ada? Ada yang tahu. Makanya kenapa kemudian Nabi buat garis lurus melampaui dari batas garis ajar kita itu. Cita-cita kita itu seringkali begitu. Tapi memang demikianlah realitas hidup. Kita ini hidup itu karena kita punya keinginan, betul? Dan harus punya keinginan. Kalau sudah tidak ada keinginan, maka selesailah hidup. Kenapa antum sekolah? Kenapa antum tinggal di pesantren? Kenapa? Apa alasannya? Ya? Ingin menuntut ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, apa? Ingin diamalkan. Ada satu keinginan, ingin menuntut ilmu. Ingat, ilmu itu harus diamalkan. Ya. Buah daripada ilmu itu adalah amalan. Oke? Ya. Jadi kalau aku tahu ilmu tapi tidak diamalkan, maka Allah katakan begitu. Subhanallah bima fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Fi surah As-Saff fil ayat awal udah. Nah, ya. Jadi surah As-Saff itu dikatakan begitu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, maka amalkan. Ya, ada satu hal yang juga ingin saya sampaikan kepada terus sekalian. Dan ini kenapa yang kemudian membuat saya termotivasi untuk kemudian bisa keliling ke banyak tempat menyampaikan satu hal. Dunia ini adalah harus kita lalui. Ini tahun berapa? Tahun 2013. Pada tahun 2025 hingga tahun 2030, Indonesia itu akan mengalami apa yang disebut dengan ledakan produk. Asia Free Trade Association, kalau tidak salah, saya lupa ininya apa namanya, singkatan. Yang jelas ini adalah free trade, perdagangan bebas di tingkat
Asia. Tingkat Asia pada tahun 2015 itu terjadi perdagangan bebas, di mana sudah tidak ada batas-batas lagi negara. Dari negara-negara di Asia boleh jualan apapun produk yang boleh masuk pada sebuah negara. Ini kesepakatan pada tahun 1994 insya Allah di Bogor. Tulis nanti pada usia 30 tahun. Tulis sekolah. Tulis nama diri jual. Tulis namanya. Tulis namanya. Dan pada usia 30 tahun telah menjadi titik dua. Dan sekarang diisi telah menjadi apa? Orang. Oh berarti masih belum jadi orang. Baik, Eko bilang apapun yang kalian tulis, apapun yang antum tulis, ya. Halo. Ini kok orangnya sendiri. Saya kemarin ngisi di SMA tidak selama ini. Nah ini malah pesantren namanya kawan SMA. Ya. Mohon maaf, saya sudah keliling ke banyak tempat, kemudian saya membandingkan, ya, saya punya keyakinan. Baik, Eko bilang, siapa yang percaya, siapa yang yakin, yang ditulis itu akan terwujud. Siapa yang yakin? Baik, kenapa saya tanyakan? Mungkin ini sepele, ya. Tapi ingat, segala apapun yang terjadi dalam realitas hidup itu adalah hasil dari apa yang kita yakini, sekecil apapun. Dan ingat, jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun, ya. Jangan dua. Syaratnya itu you are what you think. Kalian kalian akan menjadi persis seperti yang kalian pikirkan, ya. Kita ini akan menjadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini. Allah akan mewujudkan apapun sebagaimana yang kita yakini, ya, sebagaimana yang kita yakini. Menjadi itu yang ditulis, maka itulah yang akan terjadi. Bismillah. Mau bukti tidak? Kalau yang kita yakini, betul? Benar? Baik, saya akan ajak antum semua untuk melakukan satu simulasi. Syaratnya harus dilakukan. Mau tahu syaratnya? Kalau syarat ini tidak dilakukan, tidak bisa. Mau tahu? Syaratnya adalah sungguh-sungguh. Manjada wajada. Manjada wajada. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, wajada
pakai fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Apa? Al-ati, ya kan? Al-madhi. Al-madhi. Masa lalu apa al-madhi? Berarti telah, berarti terwujud mesti. Lalu sudah nyata kok. Namanya sejarah itu pasti sesuatu yang sudah nyata. Benar? Beda dengan al-ati, mudhari. Ya, mudhari itu bisa iya, bisa tidak. Akan kok. Tapi kalau al-madhi itu pasti terjadi sudah. Karena ini realitas, ini fakta, ini sejarah, kan begitu. Sehingga kenapa kemudian katanya man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh melakukan wajada, pasti dia akan berhasil mendapatkan itu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Mau? Baik. Coba semua tangannya begini. Baik. Kalau masih ada omong, itu udah sungguh-sungguh. Kalau cuma suruh tangan begini saja ngomong, kan begitu. Ya, baik begini. Lihat perjumpaan kedua ujung jarinya. Ingat menjada. You are what you think. Lihat perjumpaan kedua ujung jarinya. Lihat saya, sudutnya juga agak harus lebih tinggi sedikit. Ya, agak lebih tinggi sedikit sudutnya. Untuk lihat. Baik, semuanya saat ini. Tarik lagi nafas dari hidung, pelan dan pelan, bayangkan, keluarkan dari mulut. Dan teruslah bernafas dengan cara yang seperti ini. Baik, ikuti instruksi saya. Bayangkan dengan yakin dan sungguh-sungguh saat ini. Saat ini, antum semua sedang mengoleskan lem LTCO, lem yang sangat kuat daya rekatnya pada kedua ujung jarinya. Sedang mengoleskan lem LTCO pada kedua ujung jarinya. Bayangkan. Baik, saya akan hitung 1 sampai 5. Dan bayangkan setiap hitungannya membuat lem itu semakin kering dan lengket. 1, lem itu sudah mulai mengering. Bayangkan. 2, sekarang coba tiup pelan dan pelan untuk mempercepat proses pengeringan. Semakin kita tiup, bayangkan dia semakin lengket, semakin kering, cepat keringnya. 3, sekarang dia sudah kering dan telah melengketkan kedua ujung jari kita. Bayangkan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekarang rasakan dan bayangkan dia sudah lengket. 4, semakin kita ingin membuka kedua ujung jari kita, semakin lengket ujung jari itu, tidak bisa dibuka. Semakin keinginan kuat sekali untuk membuka, semakin sulit dan tidak bisa dibuka karena telah lengket oleh ego. Semakin kuat, silahkan sekarang, semakin kuat keinginan untuk membuka, dia semakin lengket, sangat lengket. Dan siapapun di antara kita yang merasa semakin lengket, tolong tangan kirinya diangkat. Siapapun yang merasa semakin lengket, tangan kirinya diangkat. Saya ingin tahu. Yang merasa semakin lengket, tangan kirinya diangkat yang tinggi. Saya ingin tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagus. 9, sudah banyak semuanya. Baik. Bayangkan terus, lihat ujung jarinya. Dia sudah semakin lengket. Yang tinggi, coba. Saya ingin tahu. Yang tinggi. Bagus. Semakin kuat lengketnya. Baik. Saya akan hitung 1 sampai 3. Semakin 1 sampai 3.
Setiap hitungannya membuat dia kembali normal dan bisa dibuka. 1, normal dan bisa dibuka. 2, sekarang bisa dibuka. 3, lengketnya udah cair. Semakin bisa dibuka, iya sekarang udah bisa dibuka. Ada yang masih belum bisa dibuka? Ada yang belum bisa dibuka? Belum bisa dibuka? Sudah? Baik. Baik. Saya ingin tanya, siapa tadi yang semakin lengket? Yang tangannya lengket siapa tadi? Coba katakan. Yang tangannya lengket siapa tadi? Yang ini. Jangan malu ya. Malu untuk melakukan kebaikan itu tidak benar. Ya, malu untuk melakukan kebaikan itu yang bagus. Yang ini, oke baik. Sekarang mari kita tanya, ya. Mari sekarang kita tanya. Coba antum ceritakan pada teman-teman apa yang dilakukan tadi, yang terjadi dan dilakukan dalam pikiran sehingga kemudian tangan menjadi lengket. Ya. Yang dilakukan dalam pikiran apa tadi? Sehingga tangan tadi kok bisa lengket. Apa yang terjadi, yang dilakukan dalam pikirannya? Oke. Iya. Iya. Antum melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yakin ada lem? Yakin? Oke, baik. Terus kemudian lengket? Benar, baik. Siapa lagi? 7. Wah, Allah. Saya yakin bahwa apa yang lebih dekat mic-nya. saya Lem, yakin waktu itu. Terus saya mencobanya ada videonya sungguh-sungguh melakukan. Baik. dan ketika katakan itu Fokus enggak pada ini? Baik. Baik. Mari kemudian kita tanyakan yang lain. Siapa tadi? Loh, baik, saya ingin tanya. Siapa tadi yang lengket? Loh, betul. Silakan. Silakan cerita aja. Apa tadi yang terjadi dalam pikiran sehingga tangan lengket? Sugesti dari saya, buktinya juga ada yang tidak lengket. Bahwa ketika Bapak bilang ada lem, terus Perhatikan yang lain tidak perlu bicara. Bapak yakin lengket dan Pakai mic-nya dekat. Bapak ingin lengket dan saya punya keyakinan bahwa itu Ada lem. ada lem. Sungguh-sungguh tidak melakukan. Sungguh-sungguh. Yakin. Oke, baik. Terus apa lagi selain itu? Apa yang dilihat? Setelah Bapak bilang Ada lem, terus lengket. Oke, baik. Ya. Pada saat kita yakin, pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dan pada saat kita fokus pada apa yang ingin kita tuju, maka sesuatu yang pada awalnya itu mustahil terwujud apa tidak? Terwujud apa tidak? Apa yang mustahil? Apa tadi yang mustahil? Yang mustahil apa? Lengket itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi pada saat kita sungguh-sungguh melakukan, yakin dalam pikiran kita ada lem, fokus pada apa yang ingin kita tuju, terwujud apa tidak? Baik.
Sekarang saya ingin tanya yang lain. Siapa yang tidak lengket? Ayo. Ayo yang tidak lengket. Loh ini, tidak lengket itu wujud gagal. Betul? Ya. Biasanya orang gagal itu tidak cukup percaya diri. Ya. Sumber dari kegagalan karena kita tidak cukup percaya diri. Oke, buktinya ini, siapa yang tidak lengket? Loh kan tidak lengket, ya, karena apa? Karena dia tidak percaya diri. Orang tidak percaya diri itu pasti gagal. Ya, baik. Siapa yang lengket? Siapa yang lengket? Yang lengket tinggi, yang tinggi. Baik. Siapa yang tinggi? Cewek. Hari ini saya akan mengadakan sayembara dan saya akan memberikan tantangan kepada saudara. Dan jika saudara nanti berhasil dengan tantangan ini, maka saudara boleh memilih salah satu dari 3 pilihan yang saya berikan. Yang di ujung sana itu, yang nggak pakai topi itu. Kemudian dia tanya, Pak pengusaha, tantangannya apa? Oh begini, tantangannya sederhana saja. Hadiahnya apa katanya? Hadiahnya itu adalah, pertama, jika nanti kalian berhasil, maka kalian boleh memilih satu pengusaha dan pengelola ribuan hektar kebun kelapa sawit yang saya punya. Kemudian jawab semua, wow. Kemudian yang kedua, jika kalian nanti berhasil dengan tantangan saya, kata dia, kalian boleh menjadi presiden direktur dari perusahaan-perusahaan yang saya punya. Lah, yang ketiga, jika kalian berhasil, kalian boleh memilih yang ketiga pilihan ini, yaitu apa? Kalian boleh menikah dengan anak saya. Jawabannya sudah bukan mau lagi. Wih. Saja. Tantangannya adalah, coba antum lihat di tengah-tengah antum ini, tengah-tengah kalian ini, itu ada kolam. Iya, katanya baik. Kalian hanya berenang saja dari titik start yang ada di sini hingga finish yang sebelah sana. Itu. Jadi sampai finish yang sebelah sana. Ternyata dia jawab lagi itu. Itu mah kecil. Kemudian si pengusaha ini kaget, baru ingat, astagfirullahaladzim. Sebentar. Saya ada yang lupa untuk saya sampaikan. Tadi pagi petugas kebun saya minta dia untuk memasukkan 20 ekor buaya yang dalam 10 bulan ini belum makan. Ini ganasnya dapur juga. Dan 100 ular berbisa pada kolam itu. Jawabannya bukan mau lagi. Baik. Kemudian ternyata yang di sana itu yang tutupan itu ini belum selesai pengusaha ngomong, dia langsung langsung loncat ke dalam kolam. Jadi belum selesai ngomong, pengusaha kan begini, pokoknya jika kalian bisa berenang, kata pengusaha, jika kalian bisa berenang selamat, tidak lecet-lecet, bahkan tangannya masih lengkap, kaki juga bersih, sekalian berhasil, kalian dapat hadiah itu sekarang sudah pakai kopiah, itu langsung loncat ke dalam. Sampai ke titik, semua orang kemudian terkejut, diam, tidak ada suara.
baru kemudian dia langsung gitu kan. Akhirnya dipanggillah si pemuda tadi itu. Sini. Ya baru sahabat. Iya itu sini. Baru sahabat. Ya sini. Itu kata pengusaha. Udah datanglah si pemuda tadi itu ya. Kata pengusaha, si pemuda itu sambil ngos-ngosan. You know ngos-ngosan? Ya. Akhirnya datang dia ngos-ngosan. Sini pemuda. Kemudian kata si pengusaha, saya senang sekali sama kamu. Orang lain belum loncat, kamu sudah loncat juga. Ini namanya inisiatif. Apa? Inisiatif. Apa inisiatif? Mengambil peran, sikap, tindakan terlebih dahulu sebelum orang lain ambil. Ini calon pemimpin masa depan. Terus kemudian, baik, saya akan tawarkan kepada kamu pilihan. Kamu mau minta pilihan yang pertama? Apa pilihan yang pertama? Menjadi pengelola ribuan hektar kebun kelapa sawit. Akhirnya dia jawab, tidak pak. Oke, tidak apa-apa, masih ada dua pilihan. Terus tanya lagi, kamu minta yang kedua? Apa yang kedua? Menjadi presiden. Dia juga jawab ini si pemuda. Tidak pak. Kemudian si pengusaha ini senyum-senyum. Dia kemudian katakan, kamu pintar juga ya. Terus ada tulisan di atas kepalanya lagi. Tulisannya adalah, kamu pasti milih yang ketiga ya. Kenapa kalau yang ketiga? Pilihan yang ketiga apa? Menikah dengan. Kenapa kalau pilihan yang ketiga? Dapat semuanya gitu. Kemudian ditanya, kamu minta yang ketiga ya? Kemudian sambil senyum-senyum pemuda itu. Gini pak, saya tidak juga pak. Kaget ini pengusaha. Hei, kamu jangan menyinggung saya ya, katanya. Tiga-tiganya sudah saya berikan pada kamu. Kamu nolak semuanya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini aja pak, saya tidak pak. Saya hanya minta satu saja pak. Hei, jangankan satu, 3 saya kasih. Saya ini udah terlanjur kaya. Oke, ngomong. Kamu minta apa? Katanya. Saya minta bukan minum. Kamu apa yang mau minta? Gini aja pak, saya minta tolong tunjukkan kepada saya siapa yang dorong saya darah juga. Pertanyaannya sekarang begini, apakah si pemuda ini punya potensi? Punya potensi atau tidak? Punya. Apa buktinya kalau punya? Bisa berenang sampai finish sempurna. Kata si si Gita Gutawa, sempurna kan gitu. Tidak ada masalah, lengkap sih. Pertanyaan kedua adalah, jadi dia masih punya potensi. Pertanyaan kedua adalah, apakah dia sadar kalau dia punya potensi? Apa buktinya? Itu
itu tadi. Bukti kalau dia tidak sadar adalah pertanyaan dia, Pak tolong tunjukkan Pak, siapa yang dorong saya? Itu bukti kalau dia tidak sadar. Baik, saudara-saudara, ikhwafillah, masalahnya sekarang begini. Jangan-jangan yang kita sebenarnya punya potensi, tapi kita tidak sadar kalau kita punya potensi. Jangan-jangan di situ. Jangan-jangan kita punya potensi yang hebat dan nyatanya iya. Buktinya apa? Allah sudah mengatakan, menjamin pada diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah luar biasa kita ini. Tapi kita kadang nggak sadar kalau kita punya potensi. Buktinya ini, ya. Ini bukti kalau kita punya potensi yang hebat. Apa buktinya? Perhatikan. Suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah mengatakan begini, apakah kalian pikir kalian itu adalah benda kecil, padahal di dalam diri kalian itu ada dunia yang luar biasa besar, kata. Awalnya saya tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi kemudian setelah saya teliti, saya menemukan sebuah bukti. Ini buktinya, otak kita, otak manusia. Coba perhatikan, ikhwafillah, otak kita itu tidak lebih besar dari seuntai anggur. Lebih sedang mendengarkan saya bicara, betul? Pada saat yang bersamaan, antum, pada saat yang bersamaan ini, antum mendengarkan ada suara musik, betul? Di saat yang bersamaan pula, antum mendengarkan ada suara kipas. Ini bukan suara yang bergantian, benar? Tapi didengarkan di saat yang bersamaan. Di saat yang bersamaan kita juga mendengar ada kanan kiri kita, teman yang bergerak, bicara dan segala macam. Itu kita respon secara bersamaan di satu kesempatan. Hebatnya lagi, tidak hanya sekedar mendengar. Di saat yang bersamaan kita bisa melihat ada sebuah tulisan. Di saat yang bersamaan pula kita bisa membacanya. Di saat yang bersamaan pula kita bisa melihat dan membedakan bahkan warna. Betul? Itu semua dilakukan pada saat yang bersamaan. Pertanyaannya kemudian, apakah proses itu lambat? Sangat cepat. Padahal kalau itu mau diurai satu persatu, prosesnya itu panjang sebenarnya. Benar? Tapi bisa kita respon di saat yang bersamaan semua itu. Ya, ini menunjukkan potensi luar biasa kita dengan kecepatan 3 miliar per detik itu, sehingga otak kita bisa langsung memerintah karena semuanya kan ada di dalam otak. Sehingga kenapa pada saat orang kena kesurupan itu kemudian yang diruqyah itu dipegang ubun-ubunnya. Kenapa? Karena disinilah semua kontrol saraf, semua kontrol tangan mau bergerak itu dikontrol oleh ini. Sehingga kenapa orang yang kena stroke kemudian yang dikena itu sebenarnya adalah saraf di otaknya, dan perintah-perintah semua dia hancurkan dari sini, sehingga kemudian orang tidak bisa bergerak begitu. Karena apa? Ini yang dikena begitu, ya, paham? Baik, 3 miliar per detik, cepat sekali. Saya punya data juga seperti ini. Ikhwafillah, setiap 1 dari 100 miliar manusia kan 100 miliar neuronnya. Setiap 1 dari 100 miliar tumbuh cabang 20.000 cabang. Cabang, ada cabang-cabang lagi 20.000 cabang. Luar biasa enggak kita ini? Luar biasa. Bahkan menurut Profesor Arnolfin, dia katakan begini, yang menentukan tingkat kecerdasan seseorang itu bukan jumlah sel otaknya. Artinya apa? Artinya bahwa semua orang itu punya potensi yang sama untuk berhasil. Tidak ada ceritanya orang bodoh, tidak ada ceritanya orang gagal.
Tidak ada. Semuanya sebenarnya punya potensi untuk berhasil. Tapi kenapa ada orang bodoh? Kenapa ada orang gagal? Yang berbeda hanya persoalannya tentakelnya, melainkan yang membedakan tonjolan tentakel atau yang disebut dengan protuberans. Itu ada tonjolan-tonjolan pada setiap saluran otaknya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa muncul tonjolan-tonjolan itu dan bagaimana bisa muncul? Tonjolan-tonjolan protuberans itu akan muncul pada saat kita melakukan serangkaian aktivitas. Ini dilakukan percobaan terhadap tikus ataupun kelinci. Kalau tikus ataupun kelinci, dia melakukan aktivitas, muncul tonjolan-tonjolan itu. Jika kita tumpukan 10 pangkat 25 helai kertas, tumpukan itu akan menjulang hingga separuh tinggi alam semesta yang tampak. Dengan kata lain, 10 pangkat 25 adalah angka yang sulit dibayangkan. Baik, Ikhwafillah, itu 10 pangkat yang kemudian kita tampilkan di permukaan, yang sekarang antum tampilkan lewat belajar, yang kemudian bisa macam-macam, juara, terus kemudian hafal macam-macam, itu adalah yang kita tampakkan. Itu yang kita tampakkan. Lebih besar apa lebih banyak apa lebih sedikit? Jadi yang kita tampakkan itu masih lebih sedikit.